kasih-Mu melimpah kami segala sesuatu yang Engkau kerjakan bagi kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau sangat-sangat baik. Terima kasih buat penyertaan-Mu, pemeliharaanmu. Terima kasih buat perlindungan-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami mau malam hari ini bersekutu dengan Engkau. Kami mau lebih dalam lagi mengenal-Mu. Kami mau lebih dalam lagi mengalami pekerjaan-pekerjaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih biar sukacitamu terus melimpah-limpah memenuhi kami. Sebab kami mau tetap tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Bapak. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Tadi gimana suaranya? Haleluya. Suaranya gimana? Sekarang sudah oke, tadi enggak jelas. Ya? Mau apa pecah. Kebentur ada yang hidup tadi. Ada yang lain yang hidup ya? Ah, yang punya misal tadi. Oh ya. Sama gitarnya terlalu besar. Oh, gitar terlalu besar. Oh, karena berarti mic saya kecil. Sekarang masih besar Kak gitarnya? Mic-nya matiin, Mami Sel. Haleluya. Kita dulu kita. Haleluya. Tuhan luar biasa, Tuhan sangat baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan pujian. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka dia di raja, nyanyi besarkan lagu kemenangan, pujikan penguasa segala, pujikan
kita siapkan hati kita untuk mendengarkan perkataan-perkataan Allah bagi kita malam hari ini. Puji nama
Yesus Kristus penebus, bawaku dalam hatimu, Yesusku, cinta kau bawaku dalam hatimu, Yesusku, cinta kau Yesusku, cinta kau Yesusku, cinta kau. Haleluya, kau bawa kami masuk ke dalam hatimu, dan Engkau ada dalam hati kami, Tuhan. Kami puji Engkau dari hati kami yang paling dalam. Kami sembah Kau, Tuhan. Kami memuji-Mu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kami. Haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untuk Yesus. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Katakan sekali lagi, ku menyembah. Ku menyembah-Mu, Tuhan. Menyembah-Mu selamanya. 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 Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur setiap hari kami dapat bersekutu dengan Engkau. Kami boleh merasakan kasih, boleh merasakan hadirat, boleh merasakan hidup, boleh mengalir. Bukan dalam persekutuan ini kami boleh merasakan ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan yang baru mengalir, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kedamaian dan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan kasih, kami boleh merasakan cinta. Kami bersyukur, kami boleh ada di hadirat, kami boleh hidup di hadapan. Terima kasih. Biarlah kiranya bumi penuh dengan hadirat. Setiap orang boleh merasakan kebaikan hatimu yang paling dalam, Tuhan. Biarlah seluruh ciptaan boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami bersyukur. Sama-sama katakan amin.
Baik, puji Tuhan, saudara. Shalom semua. Ya, shalom semua. Sekali lagi cek sound dulu. Apakah suaranya oke? Apakah sudah bagus suaranya? Boleh kasih jempol. Udah oke semua? Tidak pecah? Kurang kencang nggak? Sudah oke? Yang di radio shalom, boleh komen yang di radio apakah suara sudah oke? Shalom teman-teman yang di radio. Ya, shalom Pak Nanser. Shalom Eni. Eni ikut di Zoom tadi atau? Suaranya agak mendem gitu. Coba ya, sekali lagi ya. Manakah masalahnya ya? Satu. Coba ya. Sepertinya sudah oke semua. Kalau di itunya sudah oke, naik ya. Sekarang coba saya naikkan lagi ya. Cek satu. Shalom. Cek satu. Gimana sekarang? Oke kah? Boleh di komen? Oh, sudah jempol ya. Oke ya semua? Masih mendem? Enggak lagi? Sudah oke? Baik. Puji Tuhan ya. Semua yang di radio juga shalom ya. Yang enggak buka kamera juga shalom ya. Baik, enggak apa-apa. Makanya saudara bisa diatur ya waktunya semua ya. Makanya kalau Selasa, Jumat, gitu kan, diatur supaya semuanya beres gitu. Jadi kalau misalnya ada urusan gitu, coba disetting jangan di hari Selasa dan Jumat gitu. Karena ini gini ya, kan kita sedang hidup di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan maksudnya ya di hadapan kita sendiri. Jadi sebagaimana diri kita melihat diri kita, ya seperti itu hidup di hadapan Tuhan. Gitu. Itu maksudnya. Karena memang dia sedang berinkarnasi. Sedang, gimana ya bilangnya. Hal ini saudara, memang tidak terjelaskan secara teori ya. Karena semua itu karena kita percaya, karena kita menerima firman. Jadilah kepadaku, aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti yang kau katakan. Jadi kita tidak akan menunggu kapan hidup di hadapan Tuhan. Kita tidak menunggu lagi kapan hidup di surga, tidak. Tepat kita menerima, percaya kepada Tuhan. Sekarang ini kita sudah harus hidup di hadapannya. Makanya apa yang kita pikirkan sebetulnya itulah yang terjadi dalam hidup kita. Mau saudara pikirkan negatif, itulah yang terjadi. Kalau saudara merenungkan atau membaca Alkitab, lalu saudara merenungkannya. Misalnya saudara baca misalnya kita kisahnya Daud atau kisahnya siapa. Ya seperti itulah hidup saudara jadinya.
Makanya kalau hanya terus di hadapan salib, minta ampun terus, jadi hidupnya akan bolak-balik seperti itu, saudara. Jadi hidup kita itu sebetulnya bukan tergantung dengan keadaan kita. Hidup kita itu tergantung tentang apa Tuhan hari ini. Sudah di mana Tuhan sekarang? Itulah hidup kita. Jadi saudara, kalau kita itu belum bisa mengatur hidup kita setiap hari gitu ya, lepas dari dunia ini, maka kita akan sulit lepas dari dunia ini, saudara. Karena setiap hari dunia ini akan mencoba menarik simpati kita dengan berbagai macam hal. Sampai nanti kita itu, saudara, tak sadar lagi kalau kita itu sudah terpenjara amat dalam di dalam dunia ini. Sehingga nanti, saudara, lama-lama kita ini tidak ada sense of Tuhan. Tidak merasakan lagi satu perasaan tentang Tuhan. Tidak sensitif lagi akan Tuhan. Dan dari situlah awalnya kehancuran kita. Jadi sebetulnya neraka itu artinya adalah tidak adanya Tuhan dalam kita. Ketidakhadiran esensi Tuhan yang paling dalam itu. Karena neraka itu bukan hanya menderita secara fisik gitu. Kalau menderita secara fisik, iblis bisa buat lakukan itu. Hanya itu, hanya sampai di situlah dia bisa buat kita menderita. Tetapi Tuhan membuat ketika menghukum gitu, maka dia bisa menghukum sampai kepada psikis, psikologi, jiwa. Dan itu lebih sakit gitu, tak tersembuhkan gitu, kecuali Tuhan. Jadi saudara, itu sebabnya saudara, kalau kebahagiaan kita itu hanya secara fisik, maka itu semu. Tapi kalau sampai kepada roh dan jiwa kita, itulah kebahagiaan yang sempurna. Itulah yang tak bisa dicuri dari kita. Makanya dikatakan berbahagia orang yang miskin. Berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagia orang yang berduka cita katanya. Karena orang berduka cita itu paling dekat kepada penghiburan daripada Tuhan. Nah, jadi saudara, sekarang mari kita mulai belajar mengenal esensi. Apa sih sebetulnya yang paling kita butuhkan? Supaya kita boleh fokus. Jadi saudara, begitu kita mengetahui esensi yang paling kita butuhkan, hal yang paling vital yang paling kita butuhkan, pastilah kita akan menggunakan segenap kekuatan kita untuk memperoleh. Jadi saudara, kita akan diizinkan. Memang kita akan diizinkan saudara, mungkin kita berlimpah-limpah secara materi. Tetapi saudara, dia mau kita itu, coba kamu lihat. Begitu kamu berlimpah, apa sih yang kamu rasakan? Makanya kan perumpamaan tentang orang kaya itu yang menimbun hartanya kan. Ketika dia timbun hartanya itu, saudara, maka dia mengatakan sampai bisa 7 turunan katanya kan. Lalu dia membaringkan di lumbungnya. Gitu. Lalu dia bilang, hai jiwaku tenanglah engkau, nikmatilah segala kebahagiaan. Karena ini gak akan habis. Tiba-tiba datang firman Tuhan. Kalau malam ini nyawamu dicabut,
bagaimana? Kemanakah semua yang kau kumpulkan ini? Jadi saudara, Tuhan menawarkan kepada kita sesuatu yang sifatnya adalah dirinya sendiri. Inilah yang sedang dia berikan kepada kita. Saudara. Dan kita nikmati. Dan dia buat perbandingan, saudara. Makanya ketika asap itu masuk lebih dalam, barulah dia melihat kehancuran daripada orang-orang fasik yang menimbun hartanya. Seperti mereka itu ada di tepi jurang. Nah, makanya saudara, kita ini sedang dilatih. Saudara. Sedang dilatih dalam satu keadaan. Sampai saudara, Tuhan berkata, sama seperti kepada Maria dikatakan kepada Marta itu, Marta, engkau terlalu menyibukkan dirimu dengan banyak hal. Hanya satu yang perlu. Dan Maria sudah memilih dan mendapatkan itu. Sehingga tidak ada yang bisa mengambil itu. Harta kita bisa dirampok. Tubuh kita bisa mati. Bisa binasa tubuh kita. Tetapi satu hal yaitu esensi hidupnya Tuhan tidak akan bisa diambil dari saudara. Nah, inilah yang sedang kita dilatih. Maka latih, atur. Dari awal-awal saudara saya sudah bilang. Buat. Kalau pas di jam itu saudara, dari situ kita tahu, kita menghargai. Kalau besok pagi, saudara sudah lihat buktinya setiap hari. Saya sudah katakan selalu. Saudara, saya tahu itu anugerah. Ketika Tuhan pilih, Tuhan tetapkan. Ketika kita merendahkan diri setiap hari, apapun, mau kita nggak punya waktu, mau saya nggak punya waktu tidur, itu ternyata bisa. Saudara, saya sengaja saudara diizinkan mengalami namanya kelemahan tubuh. Penyakit gula itu saudara. Itu seperti duri dalam daging bagi saya. Saudara. Jadi selama ini, sebelum sekarang ini saudara, itu saya itu pokoknya kalau sampai kalau tidur itu, kalau kurang itu rasanya sulit sekali buka mata. Saudara. Tetapi selama Jum saudara lihat, saudara. Istri saya lihat sendiri, bagaimana tidur itu bisa ya 1 jam, bahkan nggak tidur, saudara. Apalagi kalau awal-awalnya berjaga-jaga. Apalagi mempersiapkan diri, mau firman lagi. Gimana, saudara? Jadi, saudara, di sini, saudara, Tuhan memberikan anugerah, tetapi orang itu mendapatkan anugerah terus kalau dia itu dengan tekun. Jadi kita sendiri melihat diri kita, sama seperti diri kita melihat diri kita. Demikianlah Tuhan melihat kita. Ada di mana hati kita? Saudara, berulang-ulang Tuhan katakan dari sini. Saudara. Tak bisa kita lepas dari dunia ini. Kalau bukan Tuhan. Tak bisa kita lepas daripada pemberontakan, saudara. Nggak bisa, saudara. Kecuali anugerah Tuhan. Ya, jadi sekali lagi saya bilangin, saudara, atur ya. Selasa dan Jumat. Tiap pagi juga atur gitu. Ini harus ada, saudara, usaha dari kita. Untuk hal ini. Untuk mendapatkan lebih lagi hidupnya Tuhan. Hanya orang yang menghargai. Maka kita akan bisa menghadapi semakin gencarnya usaha daripada si jahat. Tahukah saudara? Si jahat itu
ada dalam kendali Tuhan. Dia punya otoritas itu dari Tuhan, bayangin. Apalagi kalau kita tidak menghargai Tuhan. Iblis gak bisa berbuat sekehendak hatinya. Tetapi apabila kita diserahkan kepada dia, siapa yang tolong kita? Begitu kita nggak menghargai Tuhan, siapa yang bisa lepaskan kita? Hanya Tuhan, kan? Amin, saudara. Disinilah saudara kita menghargai dia. Saudara, bayangkan sampai dia sendiri turun ke dunia ini. Sampai naik di atas kayu salib. Itu dia. Kita nggak bisa pisahkan antara kemanusiaan Tuhan dengan keilahian. Nggak bisa. Kemanusiaan dan keilahiannya itu bersatu. Jadi kita nggak bisa, oh dia lagi dalam keadaan manusia. Bayangkan keilahiannya yang kudus itu. Demi mendapatkan kita kembali. Dia yang jual kita. Tapi dia yang tebus kita kembali. Itu kebenarannya. Dia yang buang kita. Tapi dia yang ambil kita kembali. Dia sudah buang kita ke tempat sampah. Tapi dia bersihkan kita di situ. Dia lakukan. Dia kerja siang dan malam. Dia sampai nggak tidur mikirin saudara dan saya. Itu yang dia lakukan. Ada sesuatu yang tidak kita kenal dalam kasih Allah. Baik, saudara. Tadi pagi atau kemarin ya. Saya lupa. Kayaknya sih tadi. Saya itu bawa merenungkan karena kita bicara tentang anak sulung. Saudara, saya dibawa satu gambaran, saudara. Itu benar-benar seperti saya lihat gitu ya, keadaan. Tentang cerita anak yang gila. Oke. Nah, saudara kan cerita anak yang hilang itu begini kan. Jadi ketika kedua anak ini, sebetulnya saudara, di hadapan Tuhan sebetulnya tak ada anak sulung, tak ada anak bungsu. Jadi ini hanya satu gambar. Ya. Jadi sebetulnya di hadapan Tuhan hanya ada anak sulung. Tapi kita tahu anak bungsu dan anak sulung ini sama-sama hilang. Saudara, anak sulung ini dan anak bungsu. Di sini diceritakan anak bungsu itu anak yang selalu diperhatikan oleh orang tua. Anak bungsu ini, dia itu tipenya, dia itu hanya menikmati. Jadi dia nggak pernah kerja. Ya, jadi tetapi si anak sulung karena dia anak pertama, di dalam diri dia itu, saudara, lebih kuat, lebih dominan tanggung jawab. Jadi dia itu merasa bertanggung jawab harus membesarkan bisnis bapaknya. Jadi dia itu, saudara, rela dia memang bekerja karena kasihnya kepada bapaknya. Jadi dalam diri bapaknya ini, saudara, dalam diri anaknya yang sulung ini, saudara, dia itu mengasihi bapaknya. Tetapi dia itu ingin karena rasa tanggung jawab. Tetapi kurangnya adalah dia tidak bisa mengenal bapaknya. Dia tak mengenal kasih bapaknya yang dalam. Sehingga jadilah dia, tak ada bedanya dia dengan hamba-hamba bapaknya. Dia menempatkan dirinya. Nah, tapi si anak bungsu ini anak yang manja, saudara.
Ya anak yang mengenal, ya nanti kan ini kan harta bapakku. Nanti kan aku jadi pewaris. Sehingga saudara dia nggak pernah menghargai kerjaan bisnis bapaknya. Dia anak manja, anak yang kalau kita katakan itu anak yang ya mendapatkan karunia segala macam. Dia mengenal dia itu bapaknya, bapakku. Jadi dia minta harta dari bapak. Dia pergi. Saudara, jadi ketika anaknya ini pergi, anak yang bungsu ini pergi, saudara di sana tidak ada digambarkan tentang ibu ya di sana. Nggak tahu ya, tapi kita ikuti saja alur ceritanya. Ya, karena ceritanya nggak ada ibu di sana, yang ada bapak dengan anak. Ya, nah jadi boleh kita gambarkan, saudara. Biasanya mereka makan bertiga, ya, anak sulung. Jadi saudara boleh bayangin gitu, ada 3 kursi ya, meja gitu ada 3 kursi. Di sana anak bungsu, di sana anak sulung. Ya, jadi mereka makan ya, sama biasa. Tiap hari demikian. Mereka cerita, si bapak cerita tentang gimana nanti masa depan mereka. Ya, sudah mereka siapkan, sudah mereka cerita. Ya, sampai ketika terjadi peristiwa itu. Jadi si bapak ini sudah cerita, nanti ada warisanmu ini, warisanmu sana. Gitu ya. Jadi si anak ini sudah minta warisan. Dengan berat hati saudara, si bapak kasih. Dan dia pergi. Saudara, si bapak ini tahu apa keadaan di luar. Dia ngerti. Ya. Nah, saudara, ketika dia pergi, saudara, harusnya si anak sulung ini harusnya dia itu kan lihat perubahan dalam diri bapaknya. Bapaknya sering merenung. Pasti dia lihat sering ke jendela, dia tatap. Pasti diperhatikan oleh si anak sulung. Ketika makan, saudara, ada 1 kursi yang kosong. Ketika makan, pastilah si anak sulung ini lihat bagaimana mimik muka bapak. Tetapi saudara, si anak sulung ini, dia selalu bilang begini, sudahlah Pak. Ya kan dia sudah pilih hidupnya seperti itu. Memang dia seperti itu. Bapaknya diam. Tapi kan itu adik. Iya, tapi kalau kayak gitu gimana? Saudara, hari terus berganti. Si anak sulung tidak pernah mengetahui dan berusaha ingin menenangkan hati bapak. Tidak mengerti hati bapak. Satu saat bapaknya bilang sama si sulung, nah, apa kamu nggak coba pergi ke kota? Gimana? Agak lihat-lihat ada jauh gimana adik. Udah capek. Ngapain ngurusin yang seperti itu? Sama seperti Kain ketika ditanya sama Tuhan, di mana adikmu? Apakah aku penjaga adikku? Saudara, seorang anak sulung itu memang didesain untuk bertanggung jawab. Saudara, ya nggak mau dia tetap kerja seperti biasa. Sampai suatu saat, si anak bungsu itu pulang. Ketika anak bungsu itu pulang, dia masih kerja. Ketika pulang kita tahu ceritanya, saudara. Dinaikkan musik segala macam. Dia bilang sama dia, anakmu yang memboroskan harta itu
Engkau buat pesta, aku nggak pernah engkau buat pesta. Saudara, bapaknya ini cuma bilang begini, bukankah harusnya kita berbahagia? Anakmu yang adikmu yang tadinya itu mati, kita sudah anggap mati. Tapi sekarang dia pulang. Bukankah harusnya berbahagia? Saudara, sepertinya ceritanya berhenti di situ. Tapi saudara, bapak itu saudara sengaja buat melanjutkan ceritanya. Saudara, dalam cerita itu bapak menggambarkan. Dia bilang, tahu firmanku itu tidak pernah mati. Dia itu hidup. Hidup artinya itu fleksibel. Engkau boleh melanjutkan ceritanya. Ketika saya coba melanjutkan, tiba-tiba dapat gambaran. Jadi ketika si anak bungsu ini sudah pulang, saudara, tahukah saudara, si anak sulung ini, si anak bungsu ini, memang dia berdosa kepada bapaknya. Tetapi dia juga telah berdosa kepada abangnya. Jadi saudara, setiap kali saudara dia melihat wajah abangnya, dia nggak tahan melihat wajah abangnya. Bisa ya. Sekarang gimana? Cek 1. Sudah oke ya? Oke. Baik. Si anak bungsu ini, saudara, ketika dia melihat wajah abangnya, terjadi saudara suasana itu dingin awal-awalnya. Tetapi saudara, si bungsu ini saudara, karena perasaannya berdosa itu saudara, dia itu benar-benar ingin mengulang segala kesalahan. Dia ingin menebus segala kesalahan. Yang tadinya dia manja, sekarang dia bekerja. Karena dia sudah menganggap dirinya, harusnya aku ini sudah mati. Tetapi aku diterima. Dan akhirnya saudara, akhirnya bagaimana yang tadinya dia itu sangat manja, akhirnya dia berubah. Sementara si sulung itu karena perasaan dongkolnya, dia nggak mau kerja. Sudahlah, kalau yang begitu, udah kamu sekarang yang kerja. Saudara, kita tahu saudara, bahwa anak sulungnya Tuhan itu, saudara, kenapa dikatakan yang terdahulu akan menjadi terkemudian, saudara? Saudara, di akhir zaman ini, saudara, mungkin kita adalah menjadi anak bungsu yang pulang ke rumah bapaknya. Anak yang terakhir. Anak yang bungsu sudah kerja. Tapi dikatakan anak yang sulung, dikatakan saudara bahwa dia itu terhilang juga di rumah bapaknya. Dia menjadi hamba. Orang sebelum kita saudara, Tuhan katakan saudara, orang sebelum kita dikatakan tidak ada yang mengenal hati Bapa. Itu firman Tuhan. Lihat bagaimana mereka saudara bekerja dengan sekuat tenaga. Menghabiskan waktu mereka. Karena memang seperti itulah anak sulung. Tapi tahukah saudara, begitu kita melihat sekarang saudara, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa.
namun engkau tekun menantikan aku. Ketika kita mengerti hatinya Bapa, ketika kita pulang ke rumahnya Bapa, disitulah kita, saudara, kita mulai mengenal kedalaman hati Allah. Saudara, ketika digambarkan, saudara, kursi yang kosong, saudara, si bapak ini selalu lihat di situ. Tapi anaknya yang sulung gak mengerti. Sampai ketika pulang. Itu waktu berjalan terus, saudara. Berjalan. Sampai akhirnya, saudara. Si sulung itu menjadi, si bungsu itu menjadi seperti si sulung. Saudara, Yakub itu harusnya dia anak bungsu. Ruben harusnya anak sulung. Tetapi dia tidak menghargai kesulungan. Justru Yusuf. Ya dia bukan bungsu banget juga ya. Tetapi anaknya diambil. Yaitu anak yang bungsunya dia. Dia ibarat seperti menjadi anak yang sulung. Anak yang punya tanggung jawab. Kain harusnya dia anak sulung. Apakah engkau, di mana adikmu Habel? Saudara, Yakub, dia tidak tahu. Kenapa kok dia menginginkan hak kesulungan itu? Untuk apa sih? Tetapi saudara, ketika lewat 14 tahun itu saudara, kita lihat bagaimana dia sudah berubah. Jadi sekarang dia ngerti. Saudara, ketika kita mendapatkan anugerah seperti yang sekarang, tahukah saudara? Orang yang dibawa datang mendekat kepada dia, itu selalu ada konsekuensi. Semakin kita mendekat ke dalam hatinya, makin lama kita akan mengerti hatinya Allah itu. Dia akan ceritakan rahasianya. Lahirlah tanggung jawab di dalam kita. Saudara, ketika di akhir zaman dikatakan, bapaknya itu sebarkan undangan. Ya kan? Dia sebarkan undangan. Yang pertama diundang adalah anak-anak sulung. Tetapi mereka punya acara-acara, banyak acara. Sampai si pemimpin pesta itu, si bapak itu. Sampai ketika para hamba-hambanya itu kirimkan undangan, tak ada yang mau. Sampai dia bilang, sudah pergilah ke pasar-pasar. Di cerita anak yang hilang, tidak diberitakan undangan. Tetapi di akhir zaman dikatakan diberikan undangan. Oke? Kita lihat jelas di sana, saudara. Yang terakhir diundang itu tahukah siapa? Orang-orang pencuri, orang-orang mungkin ya kalau kita lihat justru bukan orang pilihan. Harusnya orang pilihan nih anak sulung. Mau dia orang Israel kah? Mau dia gereja Tuhan? Tapi ternyata coba lihat. Gereja Tuhan itu tidak menghargai undangan. Singkat cerita ketika diundang, ada satu orang yang tidak pakai pakaian pesta. Ketika ditanya, kenapa kamu nggak pakai pakaian pesta?
Saudara, tahukah saudara, begitu kita terjadi kepada apa yang dikatakan tentang akhir zaman, tentang segala sesuatu yang kita lihat ini, saudara. Saudara, kitab Wahyu itu, saudara, kalau kita baca dari sisi manusia, maka akan terjadi pemisahan. Memang benar terjadi pemisahan yang sangat ekstrim sekali. Tetapi tahukah saudara, kalau kita lihat perumpamaan tentang anak yang hilang itu, saudara, tahukah saudara hati Allah? Ketika sekarang dipilih kita ini, oke, ini kita dipilih dari luar. Kita dianggap anak yang bungsu. Panggil balik. Tahukah saudara? Anak yang bungsu ini dirubah dia menjadi anak yang sulung. Jadi saudara, ini adalah pilihannya. Dan di dalam pilihannya itu ada anugerah. Saudara, anak yang ada yang ketika disidak itu, saudara, tidak pakaian pesta itu, adalah anak bungsu yang selalu melihat dirinya. Gak melihat anugerah yang dia berikan. Saudara, sekarang ini saudara, ada anugerah yang diberikan kepada saudara dan saya. Tahukah saudara, di depan kita ini saudara, ada satu bencana, tapi bencananya bukanlah kelaparan akan materi. Karena sekarang saudara, Tuhan sudah menarik semua itu. Sekarang dia bilang akan ada kelaparan akan firman Tuhan. Kelaparan akan firman Tuhan itu bukan sekedar khotbah, bukan. Karena arti daripada firman Tuhan, di dalam firman Tuhan itu tahu nggak? Ada anugerah, ada hidup, ada hadirat, ada gairah, ada semangat, ada sukacita. Esensi daripada firman Tuhan tak bisa dipisahkan daripada esensi Allah. Dan tahukah saudara? Tadinya saudara, si jahat masih bisa membuat tiruannya Tuhan. Tiruan hadirat Tuhan. Tiruan firman Tuhan. Semua bisa dia tiru. Orang-orang seolah-olah masih merasakan. Itulah yang membuat sekarang orang masih bisa pergi ke gereja. Tetapi apabila si pembinasa keji. Saudara, pembinasa keji. Kejinya itu saudara. Kalau sekedar hanya membunuh tubuh. Tahukah saudara? Gereja Tuhan itu sudah mengalami namanya penganiayaan yang besar. Gak perlu Tuhan janjikan apabila kamu melihat pembinasa keji. Saudara, kenapa dikatakan sampai dia itu pembinasa keji, sampai keji katanya? Karena begini saudara. Allah memberikan anugerah kepada dia, memberikan otoritas kepada si pembinasa menjadi keji sampai begini saudara keadaannya. Benar-benar saudara kehilangan hadirat Tuhan seperti yang dialami oleh Yudas.
seperti yang dialami oleh Lucifer dulu. Saudara, itu nggak bisa tergambarkan, saudara. Di depan mata kita ini, saudara, saudara sedang melihat dengan jelas. Di depan kita ini, saudara. Jadi, saudara, bencana yang dimaksud bukan sekedar apa itu yang bisa merusak tubuh kita segala macam, bukan. Tetapi pemisahan. Sampai benar-benar tidak punya hidup lagi. Kalau boleh digambarkan, inilah neraka yang sesungguhnya. Kalau sampai bumi itu hancur lebur dulu, saudara. Karena, saudara, disitulah penderitaan yang dialami oleh Lucifer. Sampai-sampai, saudara, ketika mau sampai ke sini, saudara, dia sebetulnya sudah minta sama Tuhan. Dia mau bunuh diri seperti Yudas. Sudah hilanglah aku ini. Itulah yang dikatakan mati kedua kali. Kematian yang kedua, saudara. Saudara mati secara tubuh, saudara. Itu belum mati yang sesungguhnya. Hanya tubuh yang mati. Ketika kita kematian, kehilangan orang-orang yang kita kasih. Saudara lihat sekarang, saudara. Coba perhatikan, mungkin kalau ada misalnya kenangan di Facebook, mungkin orang yang meninggal gitu bisa dilihat. Apakah orang itu makin terobati nggak rindunya? Tidak. Justru malah makin hancur. Begitu dia lihat gitu, coba bayangin. Bukannya makin terhibur, enggak. Ada sesuatu di sini yang sesak gitu. Apalagi ditunjukin fotonya yang lagi sebelum sakit misalnya. Enggak, bukan makin terhibur. Makin sakit rasanya. Dan tahukah saudara, sakit yang seperti ini, kalau hanya dengan bayang-bayang saja, saudara. Oh, nanti sampai jumpa di Yerusalem baru. Kapan? Kapan Yerusalem baru? Sementara DNA tak bisa putus. Nggak bisa. Sekalipun mereka bilang, oh dengan ini bisa. Nggak bisa, saudara. Tahukah saudara? Di depan kita, saudara. Kita sedang melihat itu, saudara. Ini kebenaran, saudara. Itu sebabnya, saudara. Mari, saudara, hargai setiap hari. Dan tahukah, saudara? Kita ini, saudara, sedang dipersiapkan dia jadi anak yang sulung. Saudara, kalau Tuhan kita sampai nggak tidur siang dan malam. Saudara, saya bisa membayangkan, saudara. Ketika Tuhan Yesus bilang begini, seperti mau mati rasanya. Saudara, seperti mau mati rasanya itu, saudara, itu bukan masalah oh nanti mau di ini, bukan. Ada sesuatu, saudara, mau mati rasanya ini, saudara. Itulah perasaan yang dimiliki oleh Allah dulu, saudara. Itulah sampai harus membuat dirinya turun. Sampai merasakan kehidupan manusia itu yang sesungguhnya. Saudara, Tuhan itu benar-benar hidup dan jadi manusia dalam saudara. Tahukah saudara?
kisah kita ini nanti itu menjadi seperti firman yang hidup di masa depan. Kita kan hanya lihat hidup kita sekarang kan. Tapi tahukah saudara, kehidupan itu berlanjut terus. Itu sebabnya Abraham itu dia merasa tersiksa ketika banyak hartanya tapi nggak punya keturunan. Makanya Tuhan berikan dia keturunan. Dia punya anak. Dan ketika dia lihat anaknya ini, Tuhan Yesus bilang, Abraham bersuka cita melihat hari. Karena Tuhan Yesus adalah keturunannya. Saudara tahukah saudara kehidupan yang berlanjut ini saudara? Saudara, sorga itu artinya hidup. Coba saudara perhatikan. Ketika saudara ini melekat hati saudara kepada dunia ini. Cek diri saudara. Cek ketika saudara makan enak. Cek ketika saudara itu punya uang banyak. Ketika saudara punya kendaraan, punya rumah. Apa saja mungkin saudara punya. Tapi jujurlah. Apakah saudara benar-benar bahagia? Tetapi coba lihat ketika saudara lagi dalam keadaan kurang. Tetapi saudara bisa menikmati semua apa yang saudara makan. Bukankah saudara bahagia? Setiap kali ketika keinginan secara materi saudara terpenuhi. Berapa lama sih bahagia? Tapi coba perhatikan selama 200 hari lebih. Apakah saudara bisa memungkiri hadirat Tuhan yang membuat saudara berani, yang membuat saudara sukacita, yang membuat saudara tidak khawatir, yang membuat saudara tidak takut apapun gitu. Apa itu? Yang membuat saudara punya semangat untuk melanjutkan hidup. Apa itu kalau bukan Tuhan? Ketika saudara melewati duka cita, saudara bisa bertahan hari ini. Karena di dalam hati saudara yakin bahwa seluruh keluarga saudara yang sudah meninggalkan saudara, ternyata mereka tidak ada di mana-mana. Mereka ada di dalam Allah. Kalau mereka ada dalam Allah, berarti saudara, mereka ada di dalam saudara karena saudara ada dalam hatinya Allah. Bukankah saudara perlahan-lahan saudara, gairah saudara terus bertumbuh. Apalagi sekarang saudara nggak memikirkan kematian lagi. Bahkan kalau mungkin apa saja kejadian yang sedang terjadi. Saudara rasanya saudara ketika saya melihat ada rekan yang sudah melakukan cuci darah sampai 218. Itu sampai memohon saudara minta kekurangan darah 3 kantong lagi. Itu saudara-saudara. Mana ya? Saudara, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudara, kita sudah melewati yang namanya sakit hampir mati. Ketika diceritakan di situ saudara, buang air besar darah. Saya mengingat masa itu saudara. Muntah darah. Bayangkan habis pelayanan pernikahannya Ko Isa dulu. Ko Isa itu siapa ya? Ko Isa. Sebelum. Itu saudara, kalau saya ingat itu saudara. Tapi diberi anugerah hidup saudara. Nggak takut lagi yang namanya dengan kematian. Emang kalau mati kenapa? Bukankah kita melanjutkan hidup kita bersama dengan Tuhan? Kita diberikan hidup. Kita diberikan firman. Akulah kebangkitan dan hidup. Ingat betapa ayat itu. Dulu sudah lama di Alkitab. Tapi kenapa begitu difirmankan kepada kita? Kenapa kita menjadi semangat untuk hidup? Tahukah saudara orang-orang yang di luar saudara?
dipenuhi dengan kebimbangan dan ketakutan, saudara. Tapi sekarang dengan persekutuan kita setiap hari, bayangin. Rasanya, saudara, setiap pagi kita semangat untuk bangun kan. Yang dulu saudara mungkin acak-acakan saat teduh kita. Tapi sekarang kita bangun awal. Rasanya kita nggak mau kehilangan. Kalau mungkin terlambat, kita bisa buka rekamannya gitu. Kita dengerin. Rasanya sudah setiap hari kita dipenuhi oleh Tuhan. Dipenuhi firman Tuhan. Walaupun kadang kita nggak mengerti apa yang diajarkan gitu. Tapi ada sesuatu yang tidak kita bisa pungkiri. Ada hidup. Ada semangat. Dan memang itulah kehidupan yang baru, saudara. Kalau dulu yang dipuaskan hanya pikiran kita, pengetahuan kita. Tapi sekarang ada sesuatu. Kita merasa puas. Walaupun rasanya kita nggak mengerti secara pikiran. Ada semangat. Ada gairah. Ada kehidupan. Ada keberanian. Nggak takut lagi seperti dulu. Nggak lemas lagi seperti dulu. Kita menatap. Kita nggak melihat lagi yang di belakang. Karena apa? Kita berjalan setiap hari bersama dengan Tuhan. Kita rela melupakan yang di belakang kita. Sekarang firman-Nya dia bilang, nah, aku mengasihi engkau. Lalu saudara, dia berikan kita tanggung jawab. Saudara, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara, firman Tuhan itu saudara, itu bukan sekedar lakukan ini, lakukan itu, bukan. Setiap firman yang saudara dengar, di situ ada yang pertama, menguji kita. Di situ juga melepaskan kita dari kodrat yang lama kita. Dari belenggu-belenggu masa lalu kita. Yang tadinya pikiran kita egois, tetapi ketika kita mendengarkan satu firman, ketika kita dikasih tanggung jawab. Nah, aku mengangkat engkau sekarang menjadi anak sulung. Anak sulung bukan masalah kelahiran. Itu seperti kita terima urapan. Di sana ada kemampuan untuk melakukannya. Dan ketika kita melakukannya dengan rela hati, saudara, maka saudara, apa yang dimiliki oleh Tuhan, itu kita miliki, saudara. Saudara, Tuhan gak pernah takut menghadapi apapun, saudara. Lihat, saudara, betapa dulu kita takutnya tentang munculnya antikris dan kesusahan besar. Tapi sekarang, apa yang perlu kita takutkan? Bukankah penguasa di atas segala penguasa tinggal dalam kita? Dan dia katakan, aku menyatu dengan engkau. Jangan takut, akulah perisai. Perisai berarti kan kita pegang, saudara. Perisai kan di depan kita begini. Kita pegang, saudara. Ada pegangannya. Dan Tuhanlah perisai kita. Apa yang mau kita takutkan? Bukankah kita akan tertawakan mereka? Dan ketika diizinkan, namanya diizinkan kok. Tuhan lihat hati kita kok. Ada firman-Nya. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau tekun menantikan aku. Berarti apa, saudara? Sikap kita menantikan dia. Lihat Tuhan Yesus, saudara. Hanya satu kali itu saja. Dan pada waktu dia mau tangkap, ketika dia kata, kau kan dia? Engkau sudah mengatakannya, boom, langsung. Itu untuk membuktikan sedikit pun mereka tidak punya kuasa atas kita. Kapan lagi saudara melihat Tuhan kalau bukan hari-hari ini?
Saudara, tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita itu anugerah yang luar biasa. Semakin kita ditarik oleh Dia, ditarik semakin mendekat. Saudara, entah kenapa saudara, tadi saudara saya diajak lagi ketemu gitu ya. Janjinya sih saya sudah bilang sih harusnya jangan lagi bicarakan itu. Sudah lewat. Itu pelajaran yang sudah lewat. Saya praktekkan tadi di sana saudara, kami bertiga gitu ya. Saya bilang pas ada kursi kosong. Kalian lihat kursi kosong itu saya. Selama kursi itu masih kosong, hati Bapa tidak pernah senang. Kalau kita hanya mikirkan diri kita sendiri, kita nggak ngerti hatinya Allah. Tapi tetap saudara, walaupun sudah jelaskan gitu, memang masih mau bicarakan itu saja. Saya coba, padahal itu kami ada berapa jam ya. Dari jam 10 lewat, padahal tempatnya sudah sepi gitu. Sudah enak sekali harusnya bicara. Saya sampai bisa cerita gitu, tapi untuk sampai ke hatinya Allah itu masih saya lihat ini. Ya, dulu juga samalah di Zoom juga seperti itu saya pikir. Mesti sabar gitu. Tapi ada satu rasa begitu sudah. Hatinya Allah, kesabarannya, ketekunannya. Ketika sekarang Tuhan buka kembali saudara. Benar-benar gini saudara. Rumahku harus penuh kata. Mari saudara sekarang. Buka hati saudara lebar-lebar. Kemarin dibilang begini sama saya. Kamu bilang 4 bulan lagi menuai. Lihatlah, ladang sudah menguning. Mari saudara. Di tengah semua orang sekarang saudara. Itu rasanya nggak mungkin lagi kembali ke belakang. Justru tepat di sini. Kita melihat ada satu tuaian yang besar saudara. Tapi tuaian kali ini adalah orang-orang yang hidup di hadapannya. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan sekarang dibuat menjadi batu penjuru. Masa kita dibuang, dilemparkan, tidak dianggap, itu segera lewat. Dan sekarang saudara dijadikan menjadi batu penjuru. Orang akan melihat saudara, akan mencari saudara. Mereka akan bertanya kepada saudara. Mereka akan minta nasihat saudara. Mereka itu akan memandangi saudara. Karena apa saudara? Ada hidup Allah di dalam saudara yang berlimpah-limpah. Dalam persiapan kita ini saudara. Latihan ini saudara. Tahukah saudara? Allah mencurahkan isi hatinya. Saudara menjadi tempat di mana seluruh kepenuhan Allah berkenan diam dalam saudara. Ketika saudara dengan tekun setiap hari yang lama, oke, buang. Setelah kita dengar hari ini, udah. Hari ini apalagi Tuhan? Apalagi Tuhan? Tahukah saudara? Sikap hati kita yang percaya bahwa Tuhan itu sangat luas dalam segala hikmat-Nya. Kita lapar terus. Maka tahukah saudara? Tuhan selalu baru. Firman-Nya selalu baru. Perkataannya selalu baru. Hikmat-Nya selalu baru. Kasih-Nya selalu baru. Hidup-Nya itu selalu baru. Itulah kehidupan di langit baru, bumi baru. Nggak ada kematian lagi. Nggak ada stagnasi. Yang ada apa saudara? Pakaian yang baru setiap hari. Pakaian pesta. Pakaian sukacita. Ketika dia lihat kita murung saudara. Dia cepat-cepat. Hei, kenapa kamu murung? Ingat. Bukankah aku ini bapakmu? Ingat nak.
Kita punya segalanya. Bumi ini kita punya kok. Pekerjaan itu bukan milik dunia, bukan milik mereka. Sekali nanti mereka tidak ada semua, itu punyamu. Punya kita. Itu hidup kita. Semua itu aku pakai untuk melatih engkau. Supaya engkau menjadi anak yang sulung. Anak sulungku kata Tuhan. Bukan anak sulung secara lahiriah. Tapi anak sulung. Karena aku menjadikan engkau anak sulung. Ketika aku menjadikan engkau anak sulung. Aku bertanggung jawab menjadikan itu. Lihat aku. Lihat bagaimana aku bekerja. Lihat ketekunanku. Lihat walaupun aku Allah. Tapi aku rela mengambil tempat yang terkecil. Tempat yang terendah sekalipun. Aku mengetahui semua apa yang kau rasakan. Pergumulanmu semua aku tepat ada di dalamnya. Selalu ada jalan keluar bagiku. Bagi engkau. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Saudara, ini yang diharapkan bagi kita setiap hari, saudara. Ini sangat nyata. Saudara, setiap kali ketika saudara ini menerima dan mempercayai. Pagi ini, ketika saya katakan, ayo rubah. Apapun pekerjaanmu sudah selesai itu. Sekarang hatimu ada di mana? Maukah engkau terlibat dalam pekerjaanku? Berarti kalau engkau kerja di sana, itu hanya karena aku izinkan kamu bekerja di sana. Berarti bosmu bukan mereka, bosmu tetap aku. Jadi apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita gentarkan? Bukan mereka yang kasih kamu makan. Aku yang kasih kamu makan. Jadi saudara, buat setiap hari perjumpaan kita dengan Tuhan seperti yang awal dulu ketika dibilang sama Tuhan. Prioritaskan itu, saudara. Semangat. Ketika saudara ditanya, engkau ngalami apa hari ini? Cerita saja. Kita sedang di rumah Bapak kok, nggak ada yang salah. Ayo cerita. Jangan diam. Kenapa mukamu murung katanya? Kenapa kamu nggak pakaian pesta? Cerita. Semua di rumahku harus bersuka cita, kata dia. Anak-anak semua mesti bersuka cita. Ingat dulu ketika kita awal-awal, ingat dulu. Bagaimana anak-anak semua bersuka cita. Saudara, kita sedang hidup di hadapannya. Dan benar-benar Allah sedang ada di antara kita. Saudara, kalau saudara cerita sama orang, mungkin mereka bingung. Saudara. Tapi biarkan saja. Pegang apa yang ada padamu. Selalu cek kondisi hati saudara. Perhatikan saudara. Setiap kali saudara, perhatikan kondisi hati saudara. Dan lihat nanti saudara, kerajaan Allah ini semakin meluas. Semakin meluas. Salah satu dampaknya saudara, terjadi percepatan. Jadi rasanya saudara, tadi habis pertemuan saudara itu, kami itu saudara, petir itu dari atas, gitu, kayak ada yang disambar gitu, langsung lihat berkali-kali. Gitu. Tempat itu selesai gitu ya, di Piayu tadi ya. Waduh rasanya. Saudara,
hari-hari di depan kita, saudara. Kondisi kita sangat menentukan. Ketika kita makin dekat ke hati Allah. Jadi saudara, antara kemanusiaan dan keilahiannya Tuhan tak terpisahkan. Saudara, sekarang benar-benar bahwa Roma 8:19 itu sedang digenapi. Secara diam-diam itu, wah. Tahukah saudara? Setiap kali saudara bergairah akan Tuhan. Setiap kali saudara bangun, nanti saudara tidur. Saudara kan tidak akan lagi doa begini. Doa saudara tidak lagi doa rutinitas. Lebih baik saudara tidak usah berdoa sebelum tidur. Kalau doa itu cuma rutinitas, gak usah. Keluar dari situ saudara. Ubah doa saudara. Lebih baik begini. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur Engkau hidup di dalam kami. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh saling mengasihi antara suami dan istri. Terima kasih Tuhan. Itu karena kasih-Mu dalam kami. Kami boleh saling mengenal. Kami boleh punya waktu untuk anak-anak. Tuhan, biarlah kiranya kami semua yang ada di rumah ini benar-benar semakin merasakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Lalu saudara, lama-lama saudara akan mengalir kasih kita keluar. Kalau tadinya saudara kita berjumpa dengan teman kita yang beda aliran gitu kan. Kalau dulu beda agama kan. Kalau sekarang nggak beda agama lagi saudara. Beda aliran. Cuman 2 sekarang alirannya kan. Kalau tadinya gimana gitu kan. Sekarang nggak lagi saudara. Saudara, sama seperti ini keadaannya seperti ini ya. Seperti Yakub ketemu dengan Esau itu. Di Esau itu sengaja diberkati berlimpah-limpah. Tahukah saudara? Sengaja saudara dibuat satu keadaan. Rasanya berlimpah gitu kan. Nanti kesehatan juga rasanya kan gak ada kabarnya lagi nanti situ. Siang kemarin itu. Kayak hilang di telang bumi gitu. Tapi saudara, justru disinilah kita benar-benar melihat kemuliaan Tuhan. Yakub bilang begini, ketika aku melihat wajahmu, aku seperti melihat wajah Tuhan. Saudara, Lucifer kita nggak lihat lagi, antikris kita nggak lihat lagi kejahatannya gimana gitu. Yang kita lihat adalah Tuhan, karena Tuhan berdaulat di atas semua. Esensinya disitulah saudara, Tuhan itu menelan segala kejahatan. Kalau anggapan kita masih nunggu antikris. Kalau kita masih ngomongin dia akan makin besar. Tapi tahukah saudara? Ketika yang kita lihat adalah Tuhan. Itu semua seperti ditelan. Memang masih ada pengujian. Orang-orang itu saudara, dalam pengujian saudara. Ya. Jadi saudara lihat ini penuaian besar. Kehidupan kita berlanjut terus. Saudara, sekarang saudara, ada sesuatu. Kalau saudara setiap kali nanti habis ya kita jum pagi itu ya. Kalau ini nanti kan saudara naikkan doa yang berbeda. Wah kami mau tidur tuh. Udahlah, lebih baik nggak usah doain. Makan juga begitu ya. Lebih baik cuman bilang begini. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Itu makan gitu. Daripada gini, oh kami bersyukur untuk makanan ini, berkati janda-janda, nggak usah lagi naikkan doa kayak gitu ya. Itu, aduh, itu kekejian di hadapan Tuhan. Gitu. Ya,
Lebih baik naikkan doa, terima kasih Bapak, bersyukur untuk hidup. Tuhan, kami sangat percaya. Kami makan bersama dengan Engkau. Makanan ini pasti enak. Karena nggak mungkin nggak enak. Karena Engkau makan sama-sama dengan kami di sini. Jadi ibu-ibu yang lagi masak gitu, karena dia pikir akan masak untuk Tuhan gitu kan, nggak mungkin masakannya nggak enak gitu kan. Dia akan berusaha cari di YouTube gitu kan, cari resep-resep gitu kan, karena mau menjamu Tuhan ya. Iya kan, salah. Oke, mau menjamu Tuhan gitu. Tapi walaupun misalnya lah nggak enak gitu kan, ya gimana Tuhan? Kita bilang gitu kan. Enak nggak? Enak. Saudara, ada kehidupan yang berbeda sekali, saudara. Karena kita sedang hidup di surga. Ketika kita menghadapi orang yang berduka, saudara, kita boleh menghiburkan mereka. Walaupun mungkin agak sulit ya. Saudara, kehidupan kita sekarang itu seperti angin segar bagi dunia yang sedang hancur ini. Perubahan yang secara nyata, mari lihat saudara. Jadi saudara, mari ikuti alirannya Tuhan. Rasanya kita kemarin gimana rasanya gitu ya. Tapi sekarang kita mengerti esensinya Tuhan. Amin saudara. Mari kita alirkan kasih. Sepertinya mungkin dibuat pemisahan tadinya. Sekarang saudara dia bawa kita. Tampillah sebagai anak sulung yang bertanggung jawab. Amin. Jangan lagi jangan lagi menganggap mereka bukan saudara. Itu saudara, adik bungsu kita mungkin. Tadinya kita adik bungsu, tapi sekarang kita diangkat. Sampai kita melihat wajah Bapa kita bersukacita. Kesabaran dia, ketekunan dia. Ternyata semua esensinya adalah kasih. Walaupun dia mengutuk dulu Adam. Tahu nggak saudara? Esensinya kasih. Jangan salah menduga Tuhan lagi saudara. Di atas semua. Saudara, pemerintahannya sedang ditegakkan. Jadi sekarang berhenti membesarkan iblis. Ya, dengan menceritakan Tuhan di atas semua. Tuhan di atas semua. Dan lihat saudara, itu seperti ditelan bumi. Nggak tahu kemana perginya. Karena apa? Tuhan, kemuliaan Tuhan sedang memenuhi alam semesta ini. Dan semua makhluk akan bersukacita berbahagia. Semuanya akan memuji dia. Termasuk yang paling terakhir mungkin saudara. Si pemberontak itu saudara, si pembinasa keji itu. Dengan segenap hati dia berikan tepuk tangan pujian untuk Tuhan. Dan dia dengan rela. Sudah. Disitulah kekalahannya. Kekalahannya bukan karena dihancurkan dengan pakai kuasa, tidak. Tetapi saudara, terbukti. Dan dia menerima kedaulatan Tuhan. Menerima kasihnya Tuhan. Menerima kebaikannya. Anak sulung yang tadinya itu saudara. Yang secara lahir ya anak sulung itu saudara. Sekarang dia bisa peluk adiknya saudara. Karena adiknya sudah berubah. Lalu saudara, si bapak itu peluk lagi mereka bertiga. Mereka bertiga pelukan. Disitulah kesatuan kita saudara. Yang awal dan yang akhir.
Dia Alfa, dia Omega. Disitulah saudara surga yang adalah gambar aslinya dipulihkan di sorga. Kita juga dipulihkan di sini. Bahkan kita menyatu, saudara. Itulah hatinya Allah. Itulah Bukit Sion. Biarlah hati kita selalu disukakan oleh aliran-aliran sungai itu, saudara. Disukakan katanya oleh aliran-aliran sebuah sungai. Itulah aliran kehidupan. Saudara, biar kiranya setiap hari saudara pakaian pesta. Amin. Biar kiranya setiap hari saudara tidak murung lagi. Amin. Karena kita tinggal di hadapan Tuhan. Yang rasanya kita serius menghadapinya semua. Tapi saudara, tepat Tuhan ada di dalam kita. Dia sanggup menanggung semuanya. Anak-anak kita lihat. Anak-anak kita ini berbeda. Sekarang kita tidak bilang lagi, kita wah gimana game sekarang. Enggak. Semua ditelan begitu saja oleh hidupnya Allah. Amin, saudara. Haleluya. Kenapa? Baik. Puji Tuhan, saudara. Sampai ketemu besok pagi. Salam, semangat, sukacita, berlimpah-limpah. Amin. Baik, saudara, mari kita berdoa. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Engkau terus menarik kami. Engkau terus membawa kami semakin melekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mengetahui keadaan kami. Kami bersyukur, kami percaya Engkau berhasil melakukan apapun. Terima kasih Tuhan. Dari tempat ini kami memberkati kota ini. Oh, kami melepaskan kiranya semua orang dapat berbalik dan kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur doamu pasti terjawab. Karena kasih-Mu yang begitu besar akan seluruh dunia ini. Engkau mengaruniakan diri-Mu sendiri. Supaya setiap orang yang mau menerima segala perkataan-Mu beroleh hidup yang kekal. Kami bersyukur. Kami boleh memandang seperti yang Kau pandang saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami semua di sini mempersembahkan hidup kami. Ketika kami beristirahat. Kami beristirahat dalam hadirat-Mu. Besok kami bangun dengan tubuh yang fresh, yang segar. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati.